wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Anak-anak, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya, Pak Iman, di Mr. IM. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab baru yang berjudul hubungan pemerintah pusat dan daerah. Namun, sebelum saya menjelaskan tentang materi hari ini, kita berdoa dulu yuk di dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa, Pak Iman mulai. Berdoa selesai. Baik, ketika sudah selesai berdoa, Pak Iman mengingatkan kepada kalian untuk tetap menaati protokol kesehatan, menyiapkan media pembelajarannya, agar apa? Agar pembelajaran hari ini bisa mudah kalian terima. Jadi ilmu yang Pak Iman berikan ke kalian, itu kalian bisa meresapinya dengan mudah. Baik, hari ini kita akan bahas tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah. Materi ini adalah materi kelas 10 bab 4. Jadi nggak terasa kita sudah sampai bab 4. Yang mana bab 4 ini materi terakhir di semester 1 atau semester ganjil tahun ajaran ini. Langsung saja. Konsep dasar. Kita akan berbicara tentang konsep dasarnya dulu. Jadi kerangka berpikirnya sebelum kita membahas yang lebih luas. Pernah nggak sih kita tahu tentang tokoh karakter ini? Pasti di antara kita pernah melihat, mendengar, bahkan menonton videonya tentang tokoh karakter ini. Ya, ini adalah tokoh karakter kartun yang bernama SpongeBob SquarePants. Mengapa dia ada di sini, ada di PowerPoint-nya Pak Iman? Apa yang bisa kita pelajari dari SpongeBob ini? Coba bayangkan SpongeBob ini dia harus hidup sendiri. Maksudnya dia jauh dari orang tua, dia bekerja di Krusty Krab, dia mengurus rumahnya sendiri yang berbentuk nanas, harus merawat siput kesayangannya, dan lain sebagainya. Bayangkan, SpongeBob SquarePants ini adalah kalian. Jika kalian jadi SpongeBob SquarePants, gimana ya rasanya? Kita nggak bisa membayangkan. Kita harus merawat semuanya sendiri. Jadi kita merawat rumah, merawat orang atau peliharaan yang kita sayangi, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa membayangkan kalau kita melakukannya sendiri. Pasti rasanya akan sangat lelah, capek, bosen, dan lain sebagainya. Lalu, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa sih kaitannya? Apa sih Pak Iman kaitannya dengan materi hari ini? Lalu apa kaitannya dengan materi hari ini? Kaitannya adalah negara ini selalu berhubungan dengan rakyat. Jadi negara itu ada, negara itu hadir untuk melayani, melindungi rakyatnya. Sebagai pelayan, sebagai seorang yang melayani, maka negara harus
tahu caranya untuk mengatur rakyat. Yang mana pernah Pak Iman sampaikan, caranya adalah dengan membuat suatu pemerintahan. Pemerintahan ini dibuat oleh negara untuk melayani rakyat. Tetapi rakyat itu ternyata punya masalah yang banyak sekali. Masalahnya kompleks. Apa maksudnya masalah yang kompleks? Jadi permasalahan rakyat itu tidak hanya di satu bidang. Semisal masalah tentang ekonomi. Jadi rakyat ini punya masalah tidak hanya di bidang ekonomi saja, ternyata banyak bidang lain. Semisal dia dalam bidang pendidikan. Mengapa anaknya tidak bisa sekolah? Misal bidang transportasi. Mengapa kendaraan atau pesawat atau kendaraan umum harus menggunakan tes PCR, misal. Itu bidang transportasi. Sebenarnya bidang hukum. Mengapa pelayanan di bidang hukum sangat sulit sekali? Bidang kesehatan. Mengapa harga obat misal sangat mahal sekali? Mengapa tidak bisa diakses? Ini mengapa ini adalah satu permasalahan. Yang mana permasalahan rakyat itu di era sekarang, terutama di era pandemi COVID ini ternyata sangat kompleks sekali. Sehingga negara mau tidak mau harus melayaninya. Iya kan? Karena negara itu hadir untuk melayani rakyat. Tidak mau, negara harus melayani permasalahan rakyat atau mengatasi permasalahan rakyat yang sangat kompleks. Lalu, bagaimana caranya biar negara itu tidak capek-capek? Maka caranya harus dibagi dan dipisah. Semisal tidak dibagi dan tidak dipisah, maka negara itu sama seperti SpongeBob itu. Bayangkan, satu orang saja mengurus semuanya, mengurus masalah rakyat yang sangat kompleks, itu sangat kesulitan. Banyak kendalanya. Pejabat itu orang itu harus butuh tenaga lain. Misal kalau tadi SpongeBob bisa bisa menyewa pembantu, misal untuk membersihkan rumah. Misal dia perlu sopir untuk pergi ke tempat kerja. Semisal. Negara juga seperti itu. Jadi negara perlu tenaga yang bisa untuk melayani permasalahan rakyat yang sangat kompleks. Maka dari itu, pemerintahnya ini harus dibagi dan dipisah. Maksudnya bagaimana? Ini berkaitan dengan kekuasaan. Jadi pemerintahan itu kan pasti terdapat kekuasaannya. Kekuasaan ini untuk melayani permasalahan rakyat yang sangat kompleks itu harus dibagi dan dipisah. Jadi, misal bidang pendidikan nih, siapa yang bertanggung jawab di bidang pendidikan? Maka dibuatlah yang namanya Kementerian Pendidikan, yang mana yang bertanggung jawab adalah yang jadi kepalanya adalah Menteri Pendidikan, misal. Juga di bidang ekonomi. Siapa? Jadi dibuat Menteri Perekonomian. Permasalahan rakyat yang sangat kompleks ini, terutama di Indonesia, ini juga berkaitan dengan wilayah geografi. Karena letak negara kita kan negara yang kepulauan, dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali tuh pulaunya. Lautnya sangat luas. Maka kekuasaannya juga perlu dibagi dan dipisah. Semisal ada yang namanya pemerintah provinsi. Misal di Aceh, Jambuat di Aceh, di Sumatera Utara, sampai dia di Irian Jaya. Ini yang namanya dibagi dan dipisah secara umum.
Lalu, kekuasaan ini karena dia dibagi dan dipisah, maka ada yang namanya kekuasaan desentralisasi dan sentralisasi. Jadi kekuasaan itu karena dia dibagi dan dipisah, maka kekuasaan itu menjadi ada yang namanya desentralisasi dan sentralisasi. Pada materi ini kita akan membahas yang desentralisasi terlebih dahulu. Sampai sini sudah paham? Jika ada yang tidak paham, bisa diklik di kolom komentar, beritahu Pak Iman di kolom komentar supaya Pak Iman tahu hal mana aja yang kalian masih bingung. Lanjut. Desentralisasi. Desentralisasi ini Pak Iman beri contoh, semisal negara kita, negara Indonesia yang tercinta, dari Sabang sampai Merauke, negara kepulauan. Saya beri contoh, semisal tadi negara Indonesia, karena dia negara kepulauan, banyak sekali provinsinya, semisal dari Sabang sampai Merauke. Semisal di sini saya beri perumpamaan, saya ambil 4 ya, contohnya, semisal ada provinsi A, provinsi B, provinsi C, provinsi D. Ini permisalan. Dari provinsi A, semisal dia membuat namanya peraturan atau membuat suatu kebijakan yang tertulis atau tertuang di semisal peraturan A, maksudnya adalah peraturan provinsi A. Begitu juga di provinsi B. Provinsi B, karena semisal dia basis agamanya A, maka dia membuat yang namanya peraturan provinsi B dengan syariat agama A, semisal. Begitu ya provinsi C, dia membuat satu peraturan, dan provinsi D. Ini yang dinamakan desentralisasi. Jadi negara, maksud desentralisasi adalah negara mengizinkan setiap provinsinya, setiap daerahnya, atau setiap wilayahnya untuk membuat suatu kebijakan. Yang mana kebijakan ini, kebijakan yang dibuat oleh tiap-tiap provinsi tadi, sudah ada peraturan A sampai peraturan D, ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Ini yang dinamakan desentralisasi. Artinya, tidak boleh bertentangan itu ya harus senafas, harus sesuai dengan tujuan hidup negara kita, atau dengan falsafah bangsa. Desentralisasi ini punya dasar hukumnya, punya landasan hukumnya. Ada di mana? Ada di pasal 18 UUD NRI tahun 1945 dan UU nomor 23 tahun 2014. Itu dasar hukumnya. Selanjutnya adalah Pak Iwan memberikan tentang skema penilaian. Skema penilaian di kelas 10 ini nanti ada di semester ganjil ini ada 4 bab, dari bab 1 sampai bab 4. Dari bab 1 sampai bab 4 ini masing-masing ada ulangan harian dan tugas. Semisal bab 1 nih. Jadi tadi di bab 1 ada yang namanya UH bab 1 dan penugasan bab 1. Begitu juga sampai bab 4. Kita sekarang ini posisi masih baru di bab 4. Jadi yang sudah kita lewati adalah yang bab 1 sampai bab 3.
Maksud saya, Pak Iman memberitahu di video ini agar kalian jika merasa belum tugasnya dari bab 1 sampai bab 3 atau bahkan bab 4, maka tolong dikerjakan, segera dikerjakan. Dari bab 1 bab 4 ini nanti mungkin ada tambahan penilaian yang saya ambil dari ini PHS. PHS ini nanti ya setelah semua bab selesai. Sampai sini, saya tanyakan. Jika ada yang jika masih bingung, silahkan diklik di kalau benar beritahu Pak Iman, biar Pak Iman bisa paham mana yang jadi kesusahan kalian, kesulitannya apa. Oke, sudah paham ya? Baik. Ini sekian dari penjelasan video hari ini tentang berkaitan dengan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebenarnya ada di LKS kalian. Jadi di sini Pak Iman hanya memberikan peta konsepnya saja. Untuk permasalahan pengertian dan lain sebagainya, silakan dicari sendiri di media lain, di sumber-sumber belajar yang lainnya. Pak Iman akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Semangat belajar. Semangat, semangat, semangat.